Perayaan Natal di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya berlangsung sederhana dan hikmat. Misa Natal di katedral digelar 4 sesi dan tidak ada pembatasan jemaat seperti Natal tahun sebelumnya. Ribuan umat Katolik Surabaya mengikuti Misa Natal di Katedral Surabaya. Misa pertama digelar pukul 7 pagi, disusul pukul 10. Sedangkan Misa sore digelar pukul 4.30 dan malam pada pukul 6.30. Misa digelar sederhana tanpa ornamen Natal yang mencolok. Misa pertama dipimpin oleh Romo Agus Prasetyo yang meminta umat Katolik merayakan Natal dengan semangat perbedaan. Wali Kota Surabaya Erik Cahyadi turut hadir di gereja. Selain memantau situasi perayaan Natal di sejumlah gereja, Eri memberikan ucapan selamat Natal di hadapan jemaat katedral. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Miftah Farid di Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Farid, bagaimana perayaan Natal di sana dan pesan-pesan apa saja yang disampaikan pada perayaan Natal kali ini? Yuda, saat ini satu persatu umat Katolik di Surabaya datang ke Gereja Katedral Surabaya untuk mengikuti misa kedua yang digelar pada sekitar pukul 10 nanti. Ini masih 1 jam lagi, tapi satu persatu umat sudah mulai memenuhi ruangan utama dari gereja yang akan digelar nanti pukul 10 untuk misa kedua. Nah, misa ketiga dan keempat akan dilakukan pada sore hari, pukul setengah 5 untuk yang sore dan sekitar pukul setengah 7 untuk misa Natal pada malam nanti. Nah, kalau dilihat dari jumlah umat Katolik di Surabaya yang datang pada misa pagi ini kalau dibandingkan dengan misa peringatan malam Natal yang digelar pada malam kemarin, ini memang jauh lebih banyak ketika digelar misa malam Natal. Kalau di misa malam Natal, jumlah umat Katolik yang merayakan misa malam Natal di Gereja Katedral bisa mencapai hampir 4.000 umat. Dan kalau dilihat di belakang saya, semalam ini penuh dengan umat Katolik dan kemudian juga di luar ini juga disediakan bangku-bangku yang semuanya juga penuh. Yuda, ini berbeda dengan peringatan malam Natal tahun lalu yang dikonsentrasikan hanya pada ruangan utama ini saja. Nah, untuk misa Natal pagi ini, misa kedua ini merupakan misa favorit para jemaat yang juga membawa serta anak mereka, keluarga mereka, karena bertajuk pada misa keluarga dan misa anak, sehingga diperkirakan juga angkanya juga lebih banyak daripada misa pagi tadi, sekitar pukul 7 dimulainya dan berakhir pada pukul 8 pagi. Nah, kalau dilihat dari jumlah umat yang datang dibandingkan dengan tahun lalu, ini jauh lebih banyak tahun ini karena panitia memutuskan tidak ada pembatasan baik dalam hal syarat kedatangan maupun juga dalam hal bagaimana mereka harus menjaga jarak. Kalau kita lihat di belakang saya ini, umat tidak ada lagi jarak antar mereka, karena kalau dibandingkan dengan tahun lalu, satu kursi panjang ini hanya diisi maksimal 5, tapi untuk tahun ini bisa sampai 7 bahkan 8 orang bisa duduk tanpa ada batasan. Begitu juga dengan bagaimana mereka datang. Kalau tahun lalu mereka harus melakukan registrasi online, kemudian mereka mendapatkan nomor secara online dan kemudian mereka bisa datang menggunakan nomor tersebut untuk bisa masuk mengikuti misa secara langsung. Tapi tahun ini semuanya dibebaskan, seluruh umat Katolik dari Surabaya bisa datang secara langsung tanpa harus melakukan registrasi online. Ini panitia mengatakan bahwa pandemi COVID-19 yang sudah berlalu di Indonesia, yang pertama itu, yang kemudian juga cover atau angka vaksinasi di Surabaya relatif tinggi, vaksinasi kedua, ketiga, bahkan booster ini juga relatif tinggi mendekati 100%, sehingga mereka yakin ketika umat datang ke Gereja Katedral, mereka dalam kondisi sehat dan juga mereka sudah tervaksin, sehingga penularan COVID-19 menurut mereka bisa diantisipasi dengan kondisi kesehatan mereka dan juga mereka sudah bervaksin. Kalau dilihat dari proses pengamanan juga tidak ada pengamanan yang berlebihan, Yuda. Semuanya berlangsung seperti sedia kala, normal sekali, tidak ada pemeriksaan tas, tidak ada pemeriksaan alat detektor metal, dan kemudian mereka dari gerbang, kemudian mereka bisa langsung masuk, mereka bersalaman, mereka saling mengucapkan tanpa ada pemeriksaan yang berlebihan. Memang ada polisi dan juga sejumlah anggota TNI yang berjaga, namun secara umum seluruh proses penjagaan yang dilakukan oleh panitia semuanya dilakukan oleh pengamanan internal mereka, sehingga ini kemudian membuat para umat nyaman dan aman dalam melakukan misa baik tadi malam maupun juga pagi ini sampai nanti malam misa terakhir peringatan Natal. Kalau dilihat dari
pesan Natal tahun ini, ada dua hal yang bisa saya garis bawahi. Ini merupakan paparan dari kepala paroki dari Gereja Katedral yang mengatakan bahwa ada dua setidaknya doa besar yang diucapkan oleh para umat Katolik di Surabaya. Yang pertama, mereka menyongsong pemilu karena hari ini bertepatan dengan masa kampanye. Mereka berharap umat Katolik menggunakan hak suaranya, dan juga mereka merayakan Natal dengan perbedaan dalam konteks pemilu sehingga mereka tidak terpecah belah. Meskipun di pemilu ini ada banyak partai dan juga ada banyak 3 calon presiden dan wakil presiden. Mereka berharap semuanya berjalan dengan lancar. Ada lagi pesan Natal yang kedua adalah mereka juga mendoakan perdamaian di Timur Tengah, meskipun tidak secara spesifik Romo Paroki menyebutkan Palestina dan Gaza, tapi mereka menyebut bahwa Timur Tengah menjadi tempat lahir Yesus, sehingga sukacita harusnya menjadi pesan damai yang ada di segala bumi, termasuk juga di Palestina yang saat ini masih terus diserang oleh militer Israel. Mereka berharap doa yang mereka panjatkan bisa membawa perdamaian, sama halnya sukacita yang mereka rasakan dengan hari kelahiran Yesus yang tepat, yang lahir, yang mereka yakini pada 25 Desember sesuai dengan yang mereka rayakan pada hari ini sebagai peringatan Natal. Yuda. Miftah Farid, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Surabaya. Selamat bertugas kembali.